Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kewirausahaan, yaitu usaha mikro kecil dan menengah yang kita ketahui dengan UMKM. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Farah Afrani Zalfa, Daya Siska Wafida, Rozi Aslinda, Siti Umayyah, dan Priska Ranti. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang telah memenuhi kriteria usaha menengah. Sedangkan usaha mikro kecil dan menengah adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dayang Siska. Ciri-ciri usaha mikro kecil dan menengah. 1. Jenis komoditi atau barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. 2. Tempat menjalankan usaha bisa berpindah sewaktu-waktu. 3. Usaha belum menerapkan administrasi bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. 4. Sumber daya manusia (SDM) di dalam belum memiliki jiwa wirausaha yang mumpuni. 5. Biasanya tingkat pendidikan SDM masih rendah. 6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. 7. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Jenis dan bidang usaha mikro kecil dan menengah. Usaha kuliner. Usaha kuliner adalah salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digunakan bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan model yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan, mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Priska. Usaha passion. Usaha passion juga sangat diminati karena setiap tahunnya mode tren passion baru selesai hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan perilaku bisnis passion. Usaha agribisnis. Usaha agribisnis dilakukan oleh perilaku usaha dengan memanfaatkan perkarangan rumah dengan tanah yang luas disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rozi. Kriteria usaha mikro kecil dan menengah. Yang pertama, kriteria usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan modal usaha. Yang kedua, berdasarkan hasil penjualan tahunan. Dan yang ketiga,
berdasarkan kekayaan bersih, yaitu ada manfaat usaha mikro, kecil, dan menengah bagi pemerintah. Yang pertama, sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Yang kedua, sarana mengetaskan kemiskinan. Dan yang ketiga, sarana pemasukan devisa bagi negara. Kelebihan dan kekurangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kelebihan. 1. Cepat berinovasi karena UMKM memiliki kesempatan dalam mengevakuasi ide yang baru serta unik. 2. Fokus pada satu bidang usaha. 3. Mudah untuk memulai karena dengan modal kecil dapat membuka usaha baru yang menguntungkan. Kekurangan. 1. Biaya operasional terbatas karena modal awal yang kecil. 2. Tenaga ahli yang minim dilihat dari pelaku usaha, biasanya orang awam yang ingin menggeluti bidang usaha. 3. Kapasitas produk sedikit didukung dari tenaga produksi dan modal yang terbatas. Berikut adalah daftar pustaka atau website atau acuan yang kami gunakan dalam menyusun makalah serta PowerPoint dari materi usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.